Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vero Sumarna. Saat ini tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2023 di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Hari ini, Senin, tanggal 4 bulan Desember 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Di unit kerja saya, SMA IT Nurul Fikri Boarding School Bogor, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan ini, saya mengajar dengan materi konsep dan teknik berkarya seni rupa 2 dimensi di kelas 10. Adapun metode yang saya gunakan adalah Project Based Learning. Berikut adalah video yang saya buat. Silakan menyaksikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sebelum pembelajaran kita hari ini mulai, kita berdoa dan diawali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wazidni huda. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik. Makasih. Thalibah semuanya, hari ini insya Allah kita akan coba membahas tentang konsep dan teknik dalam berkarya seni rupa 2 dimensi. Baik, sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang karya-karya yang memang yang pernah kita buat seperti halnya ilustrasi dan yang lain. Tapi sebenarnya kita harus masuk dulu ke dalam konsep teknik dalam berkarya ini sendiri. Karena di dalam teknik dalam berkarya itu sendiri banyak banget. Nah, sebelum itu, hari ini insya Allah topik kita berkaitan dengan memahami beragam karya seni rupa 2 dimensi itu sendiri. Terus kita akan menganalisis, karena memang karya dalam seni rupa itu sendiri banyak banget. Nanti coba kita dalami. Terus karya terakhir itu adalah menciptakan. Nah, dalam keyword sendiri ada prinsip estetika, teknik menggambar, dan konsep karya. Baik, sebelumnya sebelum mulai lebih lanjut, untuk presensi hari ini ada yang tidak hadir? Banyak ya. Oke, baik. Untuk yang hari ini tidak hadir, ada Aisyah Zahra kemana? Sakit. Terus Hilma sakit. Unyun? Oke, baik. Kita doakan semoga yang sakit cepat sembuh dan juga bisa bergabung dengan kita kembali di sini. Hari ini kita coba untuk membahas, tapi sebelumnya Ustadz punya pertanyaan. Ada yang tahu ini siapa? Prabowo. Masih muda ya? Baik. Kalau ini Prabowo sedang membuat SBY. Kok Prabowo juga? Ini Pak SBY. Pak SBY membuat sebuah karya berupa lukisan. Memang menurut beliau dari kecil juga sudah suka melukis ya. Nah, ini hasil karya lukisan beliau. Iya ya. Realis ya. Wendy Cagur atau Wendy Armoko. Nah, kalau karya ini ada yang tahu ini apa namanya? Graffiti. Kata siapa merusak tembok? Malah dia ngebagusin tembok. Tapi bedakan graffiti dengan vandalisme. Ya, vandalisme itu ketika kita mencoret tanpa izin. Contoh, yang paling kecil, kita mencoret meja. Itu vandalisme, bukan berkarya. Karena ketika kita sudah diizinkan, itu sah-sah saja. Contoh, ini Wendy kan kalau melukis atau membuat sebuah karya,
itu di atas wadah yang memang sudah diizinkan. Nah, contoh di sini tembok-tembok yang memang di situ memang sudah diizinkan gitu. Contoh kalian gitu tuh, ngebuat karya yang di belakang, itu kan sudah diizinkan. Coba misalkan belum diizinkan, apa yang akan terjadi? Orang pasti bakal marah. Nah, bukan hanya di tembok, beliau juga membuat karya di kanvas. Lanjut. Oh. Iya. Ini tidak memiliki tangan. Jadi beliau menggunakan kaki dalam melukis. Ini juga sama. Tapi karya lukisnya, Masya Allah banget. Itu realis karya lukisnya. Nah, ini tidak punya tangan dan tidak punya kaki. Mereka menggunakan mulut untuk membuat karya lukisnya. Ini realis banget nih. Kalau ini, nah, real. Yang jagonya siapa? Yang jagonya siapa? Yang ngelatih. Kok bisa dia ngelatih gajah untuk ngegambar gajah? Ya. Jadi dari semua foto yang Ustadz kasih, tuh, ini ada yang tahu? Arsiran. Terus ini? Cat apa ini? Cat air. Ini siluet, blok. Ini? Digital ini. Ngedit tuh, lihat tuh. Garis-garisnya nih. Iya sih, bener. Sekarang mah AI udah jago-jago nih. Digital juga. Kesimpulan dari semua gambar-gambar yang Ustadz munculkan tadi. Pertama, apa? Tekniknya gimana? Oke, oh tekniknya beragam artinya. Oke, ada lagi? Iya, apa? Hikmah apa yang didapatkan dari foto-foto? Karya seni dapat dilakukan? Masya Allah. Ibroh yang sangat mulia untuk pagi ini. Baik. Salah satunya, banyak ya ragam karya yang memang yang bisa kita hasilkan. Benar tadi, kata siapa namanya? Kaluki, iya. Kaluki benar. Banyak banget ragam karya yang bisa kita buat. Terus, dengan personal pelukisnya yang berbeda-beda latar belakang. Tadi ada presiden. Terus ada apa aja? Orang yang berkebutuhan khusus. Apalagi? Artis. Terus? Gajah. Jadi latar belakang itu tidak menentukan hasil karyanya sendiri. Terus semua karya yang memiliki pengelompokan karya masing-masing, semua itu karya itu memiliki pengelompokan karya masing-masing. Tadi karena kita tadi ngelihat ada lukis, ada gambar yang di tembok yang biasanya kita kenal dengan mural atau graffiti. Terus ada gambar digital dan yang lain. Media yang digunakan juga beragam. Jadi yang bisa kita gunakan itu luas banget untuk karya seni rupa 2 dimensi itu. Ya. Baik, apa yang kamu ketahui tentang seni rupa 2 dimensi? Apa itu seni rupa 2 dimensi? Setelah kita melihat dari karya-karya yang sudah dimunculkan tadi. Apa? Yuk, boleh Kak Zaira. Gambar yang? Oke, baik. Terima kasih Kak Zaira. Ada di kertas, oke, bisa. Ada lagi? Selain di kertas deh. Oke, boleh Kak. Tapi dia nggak menunjukkan segala sisi dari Oke, jadi tidak menunjukkan dari segala sisi ya, hanya depan doang. Oke, baik. Terima kasih Kak Sena. Baik, kita lihat. Jadi ya benar sama yang sebenarnya kalian sebutkan tadi. Seni rupa 2 dimensi itu adalah karya seni rupa yang hanya memiliki 2 ukuran saja atau satu sisi. Mudahnya kita hanya memiliki panjang dan lebar saja tanpa memiliki dimensi ketiga atau
kedalaman atau dan yang lain atau ruang. Nah, itu ya. Jadi seni rupa dua dimensi. Kalau contohnya dua dimensi itu apa aja? Hah? Gambar anime. Oke, terima kasih Kak Luki. Ada lagi? Tenot, ilustrasi. Oke. Yang tadi. Mural, apa? Arsiran itu adalah, kalau arsiran itu teknik. Oke. Nah, contohnya ada lukisan, seni grafis, ilustrasi, dan karya lupa lainnya yang di atas permukaan datar. Ustadz coba jelaskan prinsip estetika seni rupa dua dimensi karena memang sudah pernah kita bahas ini. Karena kita akan coba banyaknya diskusi nanti. Ustadz bentuknya hanya mengingatkan berkaitan dengan prinsip estetika. Di sini prinsip estetika itu ada 4. Ini akan kita gunakan untuk berkarya nanti. Yang pertama itu ada kesatuan, ada keseimbangan, ada irama dan kesebandingan dan ada keseimbangan. Terus yang pertama ini untuk menjelaskan cepat saja prinsip estetika itu ada kesatuan unity atau unity. Kita dapat merencanakan sebuah karya yang baik itu dalam satu kesatuan utuh. Nah, di sana kita gunakan objek yang akan dibuat itu dengan menciptakan objek yang memang sebenarnya seperti itu utuh. Misalkan kita ngebuat kepala, badan, pundak, lutut, kaki itu ada semuanya, itu utuh. Terus kesebandingan atau proportion dalam membuat karya ditekankan untuk memenuhi nilai keselarasan dan memberikan kesan kesatuan bentuk. Contoh, kita ngebuat kepala, badan, pundak, lutut, kaki tadi, misalkan kita berbicara tentang realis, berarti kepala, pundaknya sesuai dengan ukuran. Nggak ada tuh kepalanya lebih gede daripada badan. Kalau kita berbicara teknik yang lain, oke. Tapi ketika kita bicara realis, tidak bisa seperti itu. Kaki ukurannya seperti ini, bukan kaki gajah ya. Kalau kaki gajah kan itu penyakit. Jadi silakan sesuaikan kesebandingan. Terus iramanya dalam hal membuat suatu karya ditekankan pada penciptaan gerakan yang kita hayati. Nah, ini biasanya seperti halnya daun yang jatuh. Kan terlihat ya, kalau daun jatuh kan gitu ya. Nah, gitu. Nah, nggak ada tuh daun jatuh kayak gini, gitu kan. Kecuali itu daunnya berat mungkin. Jadi jatuhnya jeludup, langsung nancep. Tapi misalkan yang namanya daun jatuh, pasti gambarnya kayak gitu, yang kayak melayang. Itu ke irama. Terus yang terakhir itu keseimbangan. Prinsip penciptaan karya memperhitungkan penempatan setiap unsur karya yang tepat. Keseimbangan ini dibuat secara simetris, asimetris, dan atau terpusat. Kalau kita berbicara tentang apa tuh kalau yang pakai garis-garis, karya apa? Ya, apa? Yang pakai garis hilang, apa? Ada yang tahu? Yang pakai titik hilang, sudut pandang, apa? Apa? Perspektif. Bener banget. Terima kasih Kak Zaira. Baik, itu ya. Jadi 4 hal yang memang harus kita tekankan itu adalah yang tadi. Ada yang masih ingat? Kesatuan, kesebandingan, keseimbangan, dan keselarasan atau irama. Baik, itu ya. Nah, untuk selanjutnya, silakan buka laptopnya. Silakan lihat di grup. Itu sudah Ustadz masukkan PDF berkaitan dengan karya-karya. Nah, insya Allah setelah ini kita akan coba membuat grup atau membuat kelompok dan kita akan diskusikan apa saja teknik-teknik yang ada di dalam sebuah karya. Teknik-teknik apa saja yang bisa kalian gunakan untuk membuat sebuah karya. Nah, untuk pembagian kelompoknya di sini ada kelompok kecil aja. Kita pakai 2, 2, 3 di sini ya. Jadi 2 Yudit sama Hauro, atau mau Yudit sama ini? Mau yang mana? Yudit sama Hauro, Sena sama Fatim, terus kalian bertiga, ya. Oke? Nah, untuk sekarang silakan hadapkan dulu kursinya, biar kalian bisa berdiskusi secara langsung. Baik, sudah kelompoknya? Baik,
Silakan buka file yang Ustadz kirim. Sudah? Nah, di sana kita akan berbicara, kita akan diskusi tentang teknik dalam menggambar 2 dimensi, ya. Jadi silakan diskusikan kepada teman-teman, kepada temannya dalam satu tim. Di sana ada 9 teknik dalam berkarya. Silakan diskusikan. Pertama, perkembangan sampai hari ini. Ya, perkembangan semua karya ini sampai hari ini. Masih ada nggak teknik-tekniknya? Teknik menggambar sketsa itu masih ada nggak sampai hari ini? Terus teknik menggambar arsip itu masih ada nggak sampai hari ini? Masih ada nggak orang-orang yang berkarya dengan karya-karya itu? Terus yang kedua, contoh-contohnya. Ya, contoh-contohnya dari 9 karya ini masih ada nggak? Silakan cari. Terus yang ketiga, kita kerucutkan lagi. Menurut kalian, yang cocok dengan kalian itu teknik yang mana? Oke? Bisa dipahami? Ya, silakan. Silakan sambil diskusi dengan teman. Artinya nanti hasilnya itu satu tim. Ada 3 tim. Yuk, silakan. Baik, untuk presentasinya dalam tim sendiri aja. Jadi nggak perlu sampai keluar. Jadi hasil dari diskusi ini nanti silakan tuangkan ke dalam konsepan masing-masing. Nah, untuk 1 dan 2 tadi silakan bareng-bareng carinya. Jadi misalkan contoh di kelompoknya Sena nyari nomor 1 sampai nomor 4 misalkan. Fatim nyarinya nomor 5 sampai nomor 9 gitu. Jadi silakan nanti saling sharing kalian. Oh, kayaknya saya cocok di sini. Contoh-contoh karyanya saling sharing kalian. Jadi nggak semua nyari 1 sampai 9. Kalau ini kan bertiga, jadi silakan bagi-bagi nomornya seperti apa. Nah, dari hasil itu nanti kalian pilih salah satu dari karya yang ingin kalian buat. Oh, teknik ini Ustaz, kayaknya saya lebih bagus. Saya lebih bisa di karyanya di teknik ini. Seperti itu, ya. Ada yang tanyakan sebelumnya? Tidak? Boleh, silakan lanjutkan. Aku tahu ini teknik akuarel. Dengerin. Ratuku. Teknik akuarel itu disebut teknik sapuan basah. Teknik ini merupakan cara melukis objek menggunakan sapuan tipis dari cat air. Di situ itu kita harus hati-hati gitu kalau misalnya mau pakai teknik ini, karena mengatur kekantalan cat air dan teknik melukis itu ya susah katanya. Terus ada jenis-jenisnya, ada teknik wet on wet, teknik wet on dry. Terus banyak nih contoh, ada yang dia bikin bunga, ada yang bikin kota. Ih, keren banget gak sih? Keren banget. Lukisan danau, pemandangan, ada Lucky. Parah. lucu kan lucu asik ya. Jadi di sini aku mau ngejelasin tentang yang nomor 7, menggambar dengan teknik pointillis atau titik-titik, yang dimana pengertiannya itu pointillis itu yang menggunakan titik-titik terus membentuk suatu objek gitu kan. Contohnya kayak gini, terus kayak ada gambar mata, tapi si orang yang ngebuatnya ini pakai dengan cara titik-titik gitu loh, titik-titikin. Atau nih kayak ngegambar paus tuh, kan ngegambar paus tapi ini dibuatnya berdasarkan konsep pointillis ini, titik-titik. Keren kan gitu. Bisa pakai pensil ya, bisa pakai pensil sama pakai pulpen gitu. Terus kebanyakan ini ada yang kayak pointillis pakai warna gitu, warna lebih keren gitu deh. Kayak menghasilkan suatu objek dengan titik-titik gitu. Bagus. Keren kan. Jadi yang pertama itu ada teknik menggambar sketsa gitu. Kalau sketsa itu secara definisi jadi dia kayak sebelum gambarnya jadi ada sketsa gitu loh. Jadi kayak jenis draftnya gitu. Sebelum kita gambar asli kita kayak ngira-ngira gitu. Kira-kira kita mau gambar apa dan sebagainya. Terus habis itu yang kedua ada teknik menggambar akhir. Jadi dia bisa dilihat kayak gini. Itu kayak kita tuh ngewarnain beda ketebalan gitu biasanya, kayak dari tua terus kayak di jadi muda kayak gitu. Terus itu ada menggambar blok, jadi kayak ya beda
Ada ya, iya ada 2 warna biasanya kayak gitu, kayak kita ngeblok di komputer kayak gitu kan. Kayak misalkan di tengah-tengah putih ada kita membuat blok warna gambar kucing kayak gitu. Siluet atau siluet. Iya, biasanya kita kenal siluet ya. Terus habis itu ada teknik Dussel. Jadi kayak jenis mirip-mirip arsir, cuman dia lebih halus lagi. Terus dia bisa pakai alat, biasanya ada kapas segala macam kayak gitu. Dia lebih halus lah pokoknya dari arsir. Bahan sederhana Dussel itu pakai ini, pakai cotton bud. Terus gambar linear, ya gambar pakai garis aja. Gini ini kan garis tuh, macam-macam ada gambar kitty, gambar gajah. Sudah. Oke, terima kasih. Sip. Baik, terima kasih sudah presentasi. Jadi sekarang waktunya kita coba buat sketsa ya. Kita buat sketsanya seperti apa yang sudah kalian diskusikan tadi. Kita buat sketsanya, terus kita pindahkan nanti terakhirnya kita pindahkan ke karya realnya seperti apa. Jadi kalian udah dapat kan ya? Mau buat apa sekarang? Dari hasil diskusi tadi udah dapat nih mau buat apa? Karena kalian tadi juga sudah mempresentasikan kepada teman-temannya. Jadi nanti setelah ini silakan sesuaikan dengan pilihan kalian, buat karyanya. Terus untuk karya sketsanya nanti kita pindahkan ke karya realnya. Oke, ada yang tanyakan sebelumnya? Tidak, silakan buat sketsanya. Ini udah. Itu buat apa loh? harus sama bikin Enggak, beda. Pointillis. titik-titik. Oh, itu ikan paus ya? Iya. Wih, keren. Mau bikin sketsa kayaknya. Sketsa apa? Barang yang aku lihat. Oke, boleh. Oke. Itu buat apa, Sen? Jadi tekniknya? Oh, yang arsiran. Keren.
Oke, baik. Sepertinya sudah selesai ya. Konsepnya plus langsung ngerjain ya tadi ya. Jadi karyanya sudah banyak yang sudah jadi dan mungkin bisa kita tunjukkan kepada teman-teman yang lain, kita presentasikan ya. Jadi nanti ada beberapa dari teman-teman yang lainnya dari kalian silahkan untuk mempresentasikan karya yang sudah dibuat ya. Baik, sudah pada selesai? Sudah, baik. Kita coba untuk presentasi ya. Ada yang mau presentasi pertama karyanya? Oke, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini aku mau mempresentasikan gambaran aku pakai teknik pointillis, yang dimana teknik ini menggunakan titik-titik. Jadi kayak kita membuat konsep gambar suatu objek itu, tapi nanti ujung-ujungnya titik-titik-titikin gitu. Sehingga menghasilkan seperti ini, dari hasil titik-titik menjadi kan paus. Sederhananya seperti ini. Udah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang nanyain nggak tentang pointillis? Enggak? Oke, terima kasih Kak Aurel. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini aku mau nunjukin hasil gambar aku. Ini sebenarnya aku gabungan sih, ada teknik blok ya. Iya. Terus habis itu ada teknik arsir juga. Ini. Oke. Ada teknik sketsa juga ya di situ ya? Oh iya, ada sketsanya juga. Ya, kayaknya itu aja. Kenapa tuh buat kayak gitu? Gak tahu lagi ngalir aja. Oke, siap. Baik, terima kasih Kak Luki. Iya. Jadi di sini aku menggambar salah satu karakter namanya Stitch. Jadi dia letaknya dalam nanas gitu. Nah di sini aku menggunakan teknik arsiran. Tuh. Lihatin dong ke kamera mana? Wih, lucu. Oke, terima kasih Kak Sena. Terima kasih semuanya Thalibah yang sudah mempresentasikan. Semuanya alhamdulillah keren-keren ya. Tepuk tangan dong untuk semuanya. Baik. Nah, sebelum kita tutup sedikit refleksi dong. Hari ini kita sudah belajar seperti apa? Mungkin ada refleksi dari kalian semuanya tentang pelajaran kita hari ini. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Pertama ada pengertian seni dua dimensi, terus habis itu teknik-teknik menggambar dua dimensi. Oke, terima kasih Kak Sena. Ada lagi yang lain? Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Kita mempelajari tentang karya seni dua dimensi. Terus kayak isinya ada tadi kayak menggambar teknik pointillis, terus sketsa gitu ya. Terus apalagi teh perspektif, terus ya gitulah. Terima kasih Kak Hauro. Baik, terima kasih Kak Hauro. Baik, terima kasih Kak Hauro tentang evaluasinya atau kesimpulannya. Baik. Nah, pada dasarnya setiap manusia itu telah memiliki kelebihan masing-masing ya. Jadi di setiap kelebihan itu memiliki tempatnya masing-masing. Karena Ustadz nggak pernah meminta kalian untuk jago dalam satu hal, tapi kalian bisa mengembangkan itu sebaik mungkin. Terus setiap usaha perubahan itu kita lakukan menjadi lebih baik lagi. Karena itu saya di sini meminta kalian untuk mencoba. Setidaknya dengan mencoba itu kalian melatih diri sendiri dan juga itu bisa menjadikan kalian merubah apa yang tidak bisa tadi menjadi bisa. Karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Jangan sampai kita menjadi orang yang memang ya sudah pasrah dengan keadaan kita yang memang nggak bisa, ya udah nggak bisa. Ustadz selalu nuntut kalian, hayo. Ustadz minta ke kalian, hayo cepat, coba, hayo silakan, coba, hayo silakan berkarya supaya kalian bisa mengubah nasib kalian dari nggak bisa menjadi bisa, insya Allah. Baik, sedikit kita ini mengulas. Ada yang tahu ini teknik apa? Sketsa. Kalau yang ini?
pointilis. Artinya udah dapat ya. Baik, terima kasih. Insya Allah untuk minggu depan kita akan coba materi karyanya itu untuk digital. Siap-siap untuk materi digitalnya seperti apa. Kita insya Allah kita akan bahas minggu depan. Baik, terima kasih. Tolibah semuanya untuk hari ini. Semoga semuanya sehat dan bisa sebentar lagi udah mau PAS. Semoga semuanya sehat dan kita doakan juga teman-teman yang tidak hadir hari ini sehat dan bisa bergabung dengan kita dan mereka juga bisa bersiap untuk PAS-nya atau SAS-nya. Baik, ya itu aja untuk hari ini. Insya Allah nilainya akan ada di GC semuanya nilai-nilai karya yang tadi. Insya Allah Ustadz akan share di GC karena hari ini karyanya nanti akan kita upload ke GC. Nanti kita akan fotokan, terus diupload ke GC untuk karya-karyanya. Ya, itu untuk hari ini. Terima kasih. Kita tutup pelajaran kita hari ini dengan ucapan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.